Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini: usia kandunganku 24 minggu, tapi BBJ masih 6,7. Rasanya takut enggak pada umumnya. Periksa dokter di sini kayak enggak, dokter spesialis enggak dikasih tahu apa-apa karena penyebabnya apa. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi usia kandungannya 24 minggu. Berat badan janin masih 6,7. Itu maksudnya 6,7 apa ya? 670 gram atau bagaimana? Kemungkinan 670 gram. Terus kemudian rasanya takut enggak pada umumnya. Periksa di sini enggak dikasih tahu apa-apa. Oh, seperti ini. Jadi misalkan ibu periksa seperti ini dan tidak dikasih tahu apa-apa, sebaiknya ibu bertanya ya. Terus kemudian bisa periksa ke bidan. Nanti kalau di bidan pasti diberitahu yang lebih detail ya. Kalau di dokter itu memang yang sering itu memang jarang ya dikasih tahu kalau kita tidak bertanya ya. Pasti kita periksa terus kemudian misalkan periksa USG langsung kita dikasih print-printan saja ya. Terus kemudian kadang ibu tidak bertanya, terus kemudian tidak dikasih tahu seperti itu. Dan jika tidak dikasih tahu bisa bertanya ya, karena memang seperti itu ya, memang kerap memang terjadi seperti itu ya, sering terjadi pasien itu begitu ya. Kalau sering tidak dijelaskan seperti itu sehingga ibu kebingungan seperti itu. Oke, kemudian sekian dulu jawaban untuk pertanyaan ini ya. Jadi ibu jika ada pertanyaan sebaiknya pada saat periksa, baik ke mana saja periksa, ke dokter, ke bidan, rumah sakit. Jika Anda ada pertanyaan sebaiknya segera ditanyakan pada saat periksa. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya: istri saya mengalami keputihan saat hamil. Pada saat berhubungan suami merasakan sakit karena cairan keputihan. Jadi bolehkah suami memakai kondom? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi untuk memakai kondom itu diperbolehkan saja ya, tidak apa-apa, asalkan istri ataupun suami tidak mempunyai riwayat alergi terhadap latek ya. Jadi karena kondom itu terbuat dari latek atau karet seperti itu. Terus kemudian pada saat hamil itu harus ekstra hati-hati ya, karena bisa menyebabkan gangguan janin ya kalau tidak dilakukan dengan hati-hati. Misalkan istri mengalami kontraksi seperti itu, kalau hamil tua misalkan bisa hamil tua tetapi belum waktunya, itu bisa menyebabkan pecah ketuban seperti itu dan sebagainya. Kalau masih awal, kalau hamil awal, sebenarnya kalau hamil awal itu malah bagus ya, karena sperma itu bisa menyebabkan kontraksi pada ibu hamil ya. Jadi kalau hamil awal memakai kondom sehingga cairan sperma tidak mengenai, sehingga tidak menyebabkan kontraksi seperti itu. Oke, terus kemudian pertanyaan berikutnya: usia kehamilan 7 minggu 3 hari, sama sekali nggak ngerasain apa-apa, nggak mual, muntah, nggak pusing juga nggak. Jadi itu bagaimana? Jadi
eh, usia kehamilan awal ya, memang yang sering itu ibu juga mengalami mual, muntah, morning sickness, nausea, mual seperti itu memang sering terjadi ya. Tetapi ada sebagian ibu itu tidak mengalami, jadi tidak apa-apa, yang penting janinnya sehat ya, yang penting ibu dan janin sehat. Jadi malah bagus kalau ibu tidak mual seperti itu, karena setiap orang itu hormonnya tidak sama ya. Jadi pada saat pembentukan hormon HCG-nya meningkat, pembentukan plasenta, jadi ibu ini cenderung tidak terpengaruh ya, sehingga tidak menyebabkan mual, pusing seperti itu ya. Jadi kalau bahasa Jawa itu istilahnya hamil ngebo ya, jadi tidak merasakan mual, muntah ataupun pusing. Oke, terus kemudian jangan lupa di subscribe dulu, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum ya. Terus kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini kemarin sudah saya jawab lewat komentar ya, tetapi untuk lebih jelasnya ini saya bahas lagi. Jadi pertanyaannya begini, maaf saya mau bertanya, saya USG di usia 8 minggu, terlihat kantong kehamilannya, suruh balik 2 minggu lagi, saya hari ini keluar flek segaris kecil banget, katanya suruh tunggu aja, suruh bidannya gimana ya Bu, saya bingung dan takut. Oke, terus kemudian ada kemarin saya jawab dipakai bed rest, istirahat berbaring, tidak boleh beraktivitas dulu, dan jangan lupa minum vitamin ya. Terus kemudian komen lagi, apakah ada kemungkinan bakalan ada harapan timbul janin? Berarti saya tetap menunggu 2 minggu. 2 minggu ya Bu, tapi saya mualnya agak tidak seperti saat awal-awal mengetahui positif hamil, dan perut saya belum merasakan gimana, masih biasa. Oke, langsung kita bahas ya pertanyaannya. Jadi ini 8 minggu baru terlihat kantong, jadi nunggu 2 minggu. Jangan lupa istirahat terus berbaring ya, istirahat berbaring, dan jangan lupa minum vitamin ya, minum vitamin yang diberikan, maksudnya vitamin ibu hamil ya yang diberikan. Terus kemudian apakah ada kemungkinan bakalan ada janin? Tentu saja ada saja kemungkinan itu, makanya ditunggu ya. Kalau tidak ada kemungkinan itu ya biasanya tidak perlu ditunggu ya. Jadi kalau tidak ada kemungkinan tidak perlu ditunggu. Jadi adanya ditunggu itu insya Allah itu ada kemungkinan ada janin ya. Jadi bisa ditunggu, bahkan sebaiknya bisa ditunggu sampai usia kehamilan 12-an sampai dengan 14 minggu ya, untuk melihat janinnya ada atau tidak, seperti itu ya. Terus masalah mual tidak seperti saat positif pada saat awal, kemungkinan maksudnya ibu ya. Jadi kalau mual dan ini mual dan apa ini ya, rasanya perut tidak merasakan apa-apa, jadi ini tidak berpengaruh ya. Kadang ibu juga tidak merasakan apa-apa padahal sudah ada janin, seperti itu ya. Jadi ibu tidak perlu bingung dulu, jadi bisa ditunggu nanti 2 minggu ya, 2 minggu untuk kontrol USG. Jika 2 minggu masih kantong, maka bisa ditunggu lagi sampai usia kehamilan 12 sampai dengan 14 minggu. Jika pada 12 sampai 14 minggu belum ada janin, maka bisa mengarah ke kehamilan kosong. Terus kalau nanti ada janin, maka alhamdulillah ya, jadi kehamilannya insya Allah bisa berjalan normal asalkan janinnya sehat, seperti itu. Terus kemudian silakan di-subscribe dulu bagi yang bertanya ya, dan juga yang belum, agar tidak ketinggalan video-video dari saya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. 2 kali ya. Oke, langsung saja
pertanyaan berikutnya, mau tanya, dari usia HPHT aku seharusnya 9 minggu, tapi pas di USG usianya hamilnya 6 minggu 5 hari. Detak jantung udah ada, tapi usianya lebih kecil. Itu termasuk bayi tidak berkembang atau bagaimana? Saya selama ini haidnya teratur. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini seharusnya usia kehamilan 9 minggu. Jadi pas USG usianya itu 6 minggu 5 hari, jadi beda 2 minggu, padahal haidnya teratur ya. Padahal haidnya teratur. Hari ini tentu saja juga bisa saja terjadi ya. Jadi kadang memang seperti ini ya, terjadi beda usia antara HPHT dan USG. Bedanya ini 2 minggu ya. Seharusnya usia kehamilannya itu 9 minggu, tetapi sudah ada janin, maka ini lebih kecil ya. Jadi ini namanya kecil masa kehamilan ya, kecil masa kehamilan. Jadi janinnya itu lebih kecil daripada usia kehamilan. Jadi yang perlu dilakukan ibu adalah konsumsi gizi seimbang ya, sering ngemil seperti itu. Jadi ditambah asupan nutrisinya ditambah, terus kemudian jangan sampai kecapean ya, istirahat cukup seperti itu. Terus kemudian kontrol rutin, terus vitamin yang diberikan diminum secara teratur. Jadi misalkan ibu hamil seharusnya kontrolnya sebulan sekali ya. Jadi ibu bisa kontrolnya itu misalkan 10 hari sekali ya, setiap obat habis, ataupun pada saat kontrol itu meminta obat atau vitamin itu untuk 1 bulan. Jadi setiap hari harus minum vitamin. Terus kemudian bisa coba diperbanyak konsumsi es krim ya, untuk menambah berat atau besarnya janin ya. Jadi porsi makan es krim agak sering seperti itu ya. Jadi karena es krim itu mengandung manis dan juga susu ya, nanti akan mempercepat pertumbuhan janin ya. Tetapi nanti pada saat USG, kalau sudah normal, kalau beratnya itu sudah sesuai, sudah normal, maka konsumsinya es krim itu dihentikan ya. Jadi tidak perlu terus-terusan ya, jadi bisa dikurangi. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.